Wanti-wanti Gerindra ke Denny Indrayana yang bicara pemakzulan Jokowi. Jakarta, Gerindra mengkritik pernyataan ex-Wamenkumham Denny Indrayana soal pemakzulan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Waketum Gerindra Habibur Rahman menganggap pernyataan Denny racun bagi demokrasi. Pernyataan Denny Indrayana bukan hanya tidak benar, tapi juga racun bagi demokrasi, kata Waketum Gerindra Habibur Rahman kepada wartawan, Senin, 26 Juni 2023. Menurut Habibur Rahman, pernyataan Denny soal pemakzulan itu tidak berdasar. Dia menilai Denny lah yang seharusnya membuktikan tuduhannya itu. Pernyataan tersebut disampaikan tanpa bukti sama sekali, ini menjungkir balikan azas hukum yang sehat bahwa orang yang mendalilkan apalagi menuduhkan haruslah menanggung beban pembuktian, ujarnya. Habibur Rahman mengingatkan Denny tak menyerang pihak lain karena berbeda kepentingan politik. Dia menyarankan Denny menyampaikan pernyataan dengan dasar yang kuat. Kami mengingatkan kepada Denny bahwa sebagai aktivis kita jangan hanya membabi buta mengedepankan kepentingan politik dengan menyerang pihak yang berbeda kubu. Tapi kita harus juga mengedukasi publik dengan hanya menyampaikan pernyataan yang berdasar, katanya. Pernyataan Denny. Denny kembali menyerukan pemakzulan terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Denny menyebutkan ada 3 logika pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan. Berikut pernyataan lengkap Denny. Jokowi adalah masalah, kita wajib diberhentikan. Jokowi bukan hanya bisa, tapi wajib dimakzulkan. Logika berpikirnya sederhana, simple logik. Kita harus berpikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal, mengatakan Kaisang tidak membangun dinasti, karena beda kartu keluarga dengan Jokowi. Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan, karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep. Berikut 3 logika sederhana, pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan. Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh. Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubaidillah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres. Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar rupiah. Modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaisang bukan anak Presiden Jokowi. Saya berpendapat, inilah modus, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai presiden. Logika sederhananya, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal. Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden. Sampai saat ini sang elit tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi. Itu jelas melanggar pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum. Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik pengkhianatan terhadap negara. Yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau biomisian oleh Presiden Jokowi menunjukkan beliau terlibat, mencopet Demokrat. Logika sederhana, Muldoko Gate bukanlah hak politik Muldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan. Pembiaran Presiden Jokowi